Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Pak Fadil Zikri Muhammad, kalian bisa panggil Pak Fadil. Saya di sini sebagai guru desain grafis, dasar desain grafis. Dikarenakan mungkin sekolah masih belum efektif untuk belajar di kelas, jadi saya bikin video ini untuk kalian. Kita akan belajar dasar-dasar pada desain grafisnya terlebih dahulu. Jadi kalian harus paham dulu itu apa dasar desain grafis ya. Oke, kita masuk ke materi. Nah, mungkin sudah muncul ya. Nah, ini dasar desain grafis, nama saya, ini nomor nomor telepon, lalu ada Instagram saya ya, Instagram pribadi saya. Nah, pengertiannya dasar desain grafis itu adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan seefektif mungkin dalam desain grafis. Teks juga dianggap gambar, gitu ya, karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Desain grafis diterapkan dalam desain komunikasi dan fine art, ya. Lalu definisinya adalah salah satu bentuk seni lukis, ya, terapan yang memberikan kebebasan kepada sang desainer, ya, untuk memilih atau menciptakan atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis. Di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Gambar maupun tanda yang digunakan bisa berupa typography, ya, atau yang sekarang lagi trennya di Instagram ini typography, foto-foto typography gitu ya, diedit dulu pakai Adobe Lightroom atau Visco, lalu dikasih teks-teks gitu ya, typography itu teks-teks gitu ya. Nah, atau media lainnya seperti gambar atau fotografi. Desain grafis umumnya diterapkan dalam dunia periklanan, ya, packaging, perfilman, dan lain-lainnya. Oke. Nah, ini ada kategorinya. Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori. Printing, ya, yang membuat sebuah desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenisnya. Lalu ada web design, desain untuk halaman website. Ya. Lalu ada film, termasuk CD, DVD, CD multimedia untuk promosi. Ya. Kalau dulu film itu ada menggunakan kaset yang gede banget gitu. Kalau sekarang kan udah pakai CD ataupun DVD. Tapi dulu ada disket ya. Bentuknya kayak seperti video player, cuman si kasetnya itu gede gitu ya. Nah, kalau di bioskop itu masih tetap gede gitu si filmnya itu. Bukan pakai CD gitu ya. Nah, lalu ada identifikasi seperti logo gitu ya. Lalu ada EGD ya, atau Environmental Graphic Design. Lalu merupakan desain profesional yang mencakup desain grafis, desain arsitek, desain industri, dan arsitek taman. Gitu ya. Dan terakhir kelima ada desain produk, pemaketan, dan sejenisnya. Gitu ya. Nah, setelah mengetahui apa saja hasil karya desain grafis dan begitu pula arti dari desain grafis, saatnya saya akan menjelaskan atau membahas apa saja yang harus dikuasai oleh kalian ya dalam materi desain grafis ini. Ya. Nah, mungkin di sini dijelasinnya pertama kali oleh seorang desain grafis. Jadi buat teman-teman yang masih awam apa desain grafis, kita akan belajar bersama-sama. Pertama ada nirmana. Nirmana adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang elemen-elemen desain grafis beserta prinsip-prinsip desain grafis. Di dalamnya kita akan mempelajari tentang garis, ya, garis, bentuk, ruang, tekstur, gitu ya, warna, dan lain sebagainya. Nah, ya. Lalu kedua ada typography. Jadi typography itu merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia. Kalau misalnya contoh fotonya square atau kotaknya 1:1. Nah, kita harus membuat sebuah teks di dalam si foto tersebut, bagaimana caranya agar tampilannya lebih menarik gitu. Nah, itulah typography gitu ya. Memaksimalkan ruang-ruang kosong yang ada gitu ya. Tapi jangan sampai ketika misalnya fotonya adalah foto manusia terus kalian kasih typography, tapi typografinya menutupi wajah manusia gitu. Nah, itu nggak make sense gitu. Maksudnya nggak pas gitu. Jadi kamu harus memanfaatkan ruang-ruang yang ada gitu. Nah,
Di sini dijelaskan lagi untuk menciptakan kesan tertentu sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Dikenal pula seni tipografi yaitu karya atau desain yang menggunakan pengaturan huruf sebagai elemen utama. Dalam seni tipografi, pengertian huruf sebagai lambang bunyi bisa diabaikan. Jadi tipografi ini misalnya fotonya adalah foto pemandangan. Nah, kalian dalam pemilihan font itu adalah jenis-jenis tulisan pada sebuah komputer ataupun di handphone, kalian bisa menggunakan handphone juga ya untuk desain tipografi ini. Kalian harus menggunakan font-font yang ada di internet, download dulu, tapi pilihlah yang bagus atau sesuai dengan karakteristik dari si foto tersebut. Seperti itu. Itulah tipografi. Nah, pewarnaan. Ya, jadi pewarnaan itu penting bagi pencitraan hasil karya desain grafis. Karena dengan warna seseorang akan memahami estetika dari gambar yang kuat kita buat. Ya, warna masuk dalam ilmu nirmana, tetapi sebegitu pentingnya sehingga pewarnaan saya buat poin tersendiri gitu ya. Nah, software. Nah, software adalah pendukung bagi kita seorang desainer grafis untuk mengedit hasil atau misalnya mengedit yang tadinya kita tulis sketsa di kertas gitu ya, atau editing foto yang tadinya fotonya apa ya, fotonya itu biasa gitu, kita ingin rubah menjadi misalnya tone warnanya jadi oranye atau jadi misalnya sinematik si fotonya atau misalnya jadi estetik gitu ya atau misalnya jadi klasik gitu dan lain-lainnya gitu ya. Nah, eee, lanjut dilihat dari bidangnya, software desain berbagi menjadi 2 software, pengolahan grafis 2 dimensi dan pengolahan grafis 3 dimensi. Menurut medianya terbagi menjadi 3, yaitu media cetak, digital, dan multimedia. Sketch, nih ya tadi kita bahas sketch di awal. Lebih mudah dinamai dengan menggambar dengan tangan. Kemampuan menggambar tidak begitu mempengaruhi hasil karya Anda dalam bidang desain grafis, namun orisinalitas dalam menggambar manual akan sangat terasa dan efeknya akan memudahkan Anda dalam mengolah karya desain menggunakan software gitu ya. Nah, terakhir, kemampuan umum. Kemampuan umum ini adalah kemampuan tambahan yang membantu dalam proses membuat sebuah karya grafis. Kemampuan umum dalam bidang grafis seperti pengetahuan tentang website. Website grafis itu seperti Flickr, DeviantArt, dan sebagainya. Website e-commerce untuk menjual karya, desain, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, lalu ada pilar keilmuan yang wajib dimiliki oleh seorang desainer grafis nih ya. Pertama ada mengenai kita harus paham apa itu teknologi, wawasan tentang teknologi gitu ya. Setidaknya kita tahu teknologi itu apa. Lalu wawasan tentang sains, wawasan tentang seni, wawasan sosial dan budaya, wawasan filsafat dan etika, seperti itu. Nah, itu mungkin ya tentang dasar desain grafis di pertemuan pertama saya hari ini. Terima kasih, sekian. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke wali kelas kalian ya, atau misalnya langsung tanya ke saya ya. Mungkin di akhir ini untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar eh, apa dasar-dasar atau ekstensi pada sebuah gambar karena di gambar itu ada yang namanya bitmap, ada vektor, ada GIF, ada PNG, ada JPEG dan lain-lainnya. Nanti kita akan bahas tentang itu. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.